بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دعوته إلى يوم الدين. Sahabat dakwah channel dimanapun Anda berada, iman merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak semua manusia di muka bumi ini diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun Anda, jika Anda memiliki iman, maka merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih olehnya. Iman ini perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha semaksimal mungkin sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa iman kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa iman ini ada di dalam hati kita sampai berpulang kepadanya. Sahabat dakwah channel dimanapun Anda berada, seseorang yang memiliki iman itu akan bisa merasakan nikmatnya iman, akan bisa merasakan lezatnya iman, akan bisa merasakan indahnya iman di dalam hatinya jika orang yang memiliki iman itu memiliki 3 hal di dalam dirinya. 3 hal inilah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahasnya, sehingga harapan kita tiga-tiganya akan bisa kita miliki bersama, sehingga nikmatnya iman, lezatnya iman, manisnya iman, indahnya iman di dalam hati kita bisa kita rasakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis berikut ini. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada 3 hal yang apabila ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain keduanya. Hendaknya mencintai seseorang karena Allah semata. Hendaknya benci kembali kepada kekufuran seperti kebencian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Anas. Sahih. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Inilah syarat pertama ketika menginginkan sebuah kenikmatan di dalam iman itu, kelezatan yang iman yang kita miliki itu, maka syarat pertama mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Cinta merupakan sebuah syarat yang utama ketika seseorang itu menginginkan nikmat, lezat, indah, manisnya iman di dalam hatinya. Jika cinta tidak dia miliki, maka bagaimana dia bisa merasakan manisnya?
Bagaimana ia bisa merasakan indahnya, bagaimana ia bisa merasakan lezatnya keimanan di dalam hatinya. Maka cinta ini harus ditempatkan yang pertama kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Memang problem masalah cinta ini terkadang mudah untuk digerus oleh cinta-cinta terhadap keduniaan. Sehingga dunia itulah yang terkadang melebihi cinta kita dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ini syarat pertama jika kita menginginkan nikmat lezat manisnya iman itu adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Dan apa bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya itu? Bagaimana cara membuktikannya? Maka cara membuktikannya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan kemudian menjauhi segala apa yang dilarangnya. Inilah bukti cinta itu. Bukankah ketika kita mencintai seseorang, misalkan ketika apapun yang diperintahkan, apapun yang dianjurkan, kita berusaha untuk mengerjakannya. Kita berusaha untuk menampilkannya dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian apapun yang dilarang oleh si dia misalkan, kemudian kita berusaha untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Kita berusaha untuk menjauhi dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk si dia yang kita cintai. Untuk si dia yang kita cintai saja, kita berusaha dengan sebaik-baiknya melakukan apa yang diperintahkan dan kemudian menjauhi apa yang dilarangnya. Terus bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang telah memberikan kepada kita, menuntun kita pada ajaran Islam ini, sehingga alhamdulillah sampai detik ini Islam senantiasa ada di dalam diri kita. Maka mutlak bagi seorang itu mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya untuk mendapatkan manis, lezat, dan indahnya iman di dalam hatinya. Yang kedua, mencintai seseorang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Jika cinta itu didasari karena harta misalkan, maka tatkala harta itu habis, maka cintanya juga habis. Jika cinta itu didasari karena jabatan misalkan, tatkala jabatannya selesai, maka cinta juga selesai. Atau cinta itu didasari dengan hal-hal keduniaan yang lainnya, maka tatkala dunia itu selesai, habis, maka habis juga cinta yang ada di dalam hatinya. Ini ketika cinta kepada seseorang didasari bukan karena Allah dan Rasul-Nya, namun cinta didasari karena keduniaan. Maka ketahuilah bahwa dunia itu ada batasnya dan batas itu pasti akan ada akhirnya. Jika dia telah berakhir, maka berakhir pula cinta yang ada di dalam hati kita. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita untuk mencintai sewajarnya saja. Dan ketika membenci, maka bencilah juga sewajarnya saja. Ada sebuah syair yang mungkin sahabat dakwah bisa dengarkan berikut ini. Sewajarnya jangan berlebihan bila kau cinta pada seseorang. Sewajarnya jangan berlebihan bila kau benci pada seseorang, karena boleh jadi orang yang kau cinta suatu saat nanti kau membencinya, karena boleh jadi orang yang kau benci suatu saat nanti kau mencintainya. Sewajarnya cinta berlebihan bila putus kau kecewa, benci berlebihan bila cinta engkau malu. Inilah Islam yang telah mengajarkan kepada kita untuk mencintai seseorang itu karena Allah dan Rasul-Nya. Mencintai seseorang itu sewajarnya saja, karena suatu saat nanti akan ada perpisahan antara satu dengan yang lain. Karena sifat dunia ini terbatas, maka demikian pula kehidupan kita bersama seseorang juga terbatas. Maka jadikanlah cinta itu abadi di bawah naungan cinta Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga,
Sebagai syarat untuk mendapatkan nikmat, lezat, dan manisnya iman di dalam hati kita adalah membenci kepada kekafiran sebagaimana kita benci tatkala dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah syarat yang ketiga untuk mendapatkan nikmat, lezat, dan manisnya iman di dalam hati kita. Kita harus benci kepada kekafiran. Artinya membenci kekafiran itu adalah membenci perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang-orang kafir itu merupakan orang-orang yang tertutupi dari kebenaran? Maka demikian pula orang-orang beriman, tatkala imannya benar dalam hatinya, ingin merasakan nikmat, lezat, dan manisnya iman di dalam hatinya, maka dia harus meninggalkan kekafiran itu, meninggalkan kemaksiatan itu, sehingga benar-benar hatinya itu merasakan nikmat, lezat, dan manisnya iman. Maka inilah syarat yang ketiga untuk mendapatkan lezat nikmatnya iman di dalam hati. Sahabat dakwah channel dimanapun Anda berada, itulah 3 syarat untuk mendapatkan nikmat, lezat, dan manisnya iman yang ada di dalam hati kita. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Yang kedua, mencintai seseorang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membenci kepada kekafiran sebagaimana mereka benci, kita benci tatkala dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya, memudahkan Anda dimanapun Anda berada untuk melaksanakan 3 syarat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala di samping mengaruniai iman di dalam hati kita, Allah juga mengaruniai yang namanya nikmat, lezat, manisnya iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, meridhoi kehidupan kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.